Dan sanak perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seperti biasa di Pandiran Baisukan, yang dimana akan mengawani bubuhan pian dari jam 9 waktu Indonesia Tengah sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah. Namun karena ada satu dan lain hal tadi, dan sanak perempat kita harus mundur 20 menit ya. Dan sekarang sudah bersama dengan Iki di sini ada narasumber kita, yang dimana narasumber kita di edisi Rabu 4 Desember 2024 pagi ini itu merupakan sebuah band lokal asal Banjarmasin yang bernamakan Kapulat 14. Mungkin bisa kita sapa dulu ya para abang-abang muda dan abang-abang tampan yang sudah standby. Assalamualaikum abang-abang semuanya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya abang-abang semuanya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Siap. Jadi di pagi hari ini kita siaran bersama ya Bang ya. Membahas tentang kemajuan musik di Kalimantan Selatan. Mungkin pertama-tama kita mau bertanya dulu nih, Kapulat 14 ini tuh kira-kira band dari mana dan apakah sudah lama begitu? Monggo, siapa yang mau menjawab, abang-abang? Ya, Abang Cecep silakan. Abang Cecep silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Saya sebagai di sini kita kenalan dulu ya. Iya. Tuh. Saya di sini Kapulat 14 sebagai gitaris, terus Mas Andi Sebagai vokalis. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin mic-nya bisa dimajuin sedikit, Bang. Iya. Iya. Nah, karena kan dang sanak perempat. Aduh, suaranya nih. Oke. Oke, selanjutnya yang ketiga. Putra sebagai gitaris 2. Halo. Gitaris 2 ya. Oke, siap. Ini ada yang kurang ya, Bang ya? Ada 2 orang lagi yang belum datang ya, Bang? Iya, belum datang. Yang 2 orang itu tuh posisinya sebagai apa tuh? Basis sama drummer. Basis sama drummer lah ya. Oke. Nah, kira-kira nih Kapulat 14 ini tuh band dari mana dan udah berapa lama kira-kira? Kita band dari Banjarmasin asli Banua ya. Nggih. Terus itu terbentuknya di 2000, udah lama banget sih, 2007. 2007 berarti sekarang udah kurang lebih Pas baru lahir 13 kita ya bikin band. 15 tahun. Enggak. Kurang lebih 18 ya, hampir 20 ya. Iya, hampir 18 tahun. Oke. Nah, nama Kapulat 14 itu sendiri asal muasalnya dan kenapa nama band Bubuhan Pian jadi Kapulat kayak gitu? Kita ngambil dari kerajaannya Romeo Juliet gitu. Oke. Kita ngambil di situ Kapulat. Dari nama kerajaannya dia, terus 14 itu hari Valentine. 14 itu hari Valentine ya. Kenapa jadi terinspirasi? Pas tanggal 14. Oh, Februari. 14 Februari 2007. Iya. Oh, jadi sekira so sweet, sekira romantis lah betul. jatuhnya lah. Oke. Saat itu ada event ini juga, event Lox Labor. Kita ikut di situ. Di tanggal 14 itu, pas itu saat itulah terbentuknya Kapulat 14. Oke. Kalau untuk vokalisnya sendiri mungkin kenalnya di mana kayak gitu abang-abang sama yang lainnya gitu kan, dan kenapa bisa terbentuk Kapulat ini gitu loh, kan pasti ada latar belakangnya nih kenapa Kapulat band ini tuh bisa terbentuk begitu. Silahkan. Oke. Sebelumnya pokoknya kita perkenalkan dulu ya. Ya, silakan Bang. Kita Andre Stepani berposisi sebagai vokal. Asal muasal memang kita memang dari band festivalan ya. Oke. Muasalnya. Jadi Band festivalan ya. kita nggak satu band. Jadi tapi di dalam setiap festival kita pasti ketemu. Akhirnya ada kontak lah satu sama lain. Iya. Karena di era dulu anak festivalan itu walaupun berperang di atas panggung, mereka di bawah panggung tetap saling kasih masukan, kasih support gitu. Nah, akhirnya karena sering ketemu dalam setiap festival, akhirnya bisa bergabung gitu. Oke. Oh, jadi awal mulanya dulu Bubuhan Pian ini 4 band-band festival kayak gitu ya. Nah, betul sekali. Oke, ikut band-band festival yang dimana akhirnya ketemu sama member-member yang lain ya, anggota-anggota yang lain. Walaupun di atas panggung dulunya bersaing, tapi di belakang panggung tetap jadi teman dan suportif ya Bang ya. Betul. Oke. Nah, itu pertama kali Bubuhan Pian berempat tetamu nih.
Yang pertama kali mencetuskan untuk bikin band siapa? Apakah Pian kah atau siapa? Kita serahkan kepada yang punya band ya. Oke, siap. Silakan ada Bang. Sama aja. Kita karena kita ngumpul-ngumpul bareng gitu. Jadi akhirnya kita bikin band yuk. Ya akhirnya kita bentuk meskipun kita gonta-ganti pasangan. Akhirnya di sinilah kita bentuk benar-benar yang Kapulet 14 ini. Dan kita pun mau keluarkan single juga. Single untuk di 2025. Mau keluarin single, rencana kita sudah ada sih. Berapa single itu Bang? Satu aja dulu. Satu aja dulu ya. Total berarti selama kurang lebih 18 tahun tadi ya. Udah punya album kah? Atau kalau album bagaimana? kita belum punya, cuman kita ngeluarin single-single aja. Single di tahun 2007 kita keluarin satu. Cuman kalau lagu kita banyak aja, cuman nggak kita enggak. keluarin. Jadi Belum satu dibikin, album. belum dibikin. Belum dibikin aja ya Bang ya. Oke. Total lagunya kira-kira ada berapa? 50 kalau saya punya lagu banyak. 50 ya. Wow. Iya sih karena udah 18 tahun lah ya Bang ya. Cuman itu udah terbagi-bagi Mas lagunya. Udah terbagi-bagi Dikasih ke teman-teman juga. Makanya kan akhirnya kumpul-kumpul, kita bikin yuk, kita bareng. Oh, jadi itulah kita mau bikin. awalnya karena suka musik ya, terus juga dulu ikut festival-festival dan akhirnya bikin band sendiri yang memang benar-benar profesional lah ya, supaya tidak berganti-ganti lagi membernya satu sama lain. Dan akhirnya terciptalah Kapulet 14 ini ya. Nah, kira-kira nih Bang, Bebuhan Pian bertiga mungkin kan karena sudah lama nih berdansa lah ya di dunia musik ini. Ada nggak sih perbedaannya dunia musik di Kalimantan Selatan di tahun 2007 pada awal Kapulet 14 ini terbentuk dengan tahun sekarang gitu, atau tahun yang di mana Kapulet ini tuh dikenal luas oleh masyarakat Banjarmasin, atau bagaimana perkembangan musiknya menurut Bebuhan Pian? Mas Putra. Silahkan Mas Putra ya. Mas Putra berarti yang paling tahu nih lah. Iya, betul. Oke, siap. Silahkan Mas Putra. Ya izin perkenalkan, nama saya Putra. Oke. Saya member, ya tergolong member baru lah di Kapulet 14. Yep. Posisi sebagai gitaris 2. Nah mungkin ya sebenarnya sih formennya sih Mas Cecep ya. Cuma saya diberikan sama aja. sedikit sedikit memberikan penjelasan warna musik sekarang yang dulu. Jadi kita sekarang lebih ke modernisasi rock ya. Modernisasi rock Ya, ya. maksudnya kita tetap bergenre rock secara basic kan. Nggih. Nah, tetapi kita lebih memberikan nuansa modern terhadap musik di tahun 2024-2025 ya. Karena kalau kita lihat perkembangan musik ini kan selalu pergerakan musik ini kan selalu berkembang Ya, nggih. di antara tahun ke tahun. Itu walaupun basic genrenya ini tetap, Nggih. tetapi ada instrumen-instrumen dan nuansa baru. Oke. Nah, jadi menurut kami sih seperti itu. Jadi kami di 2025 ini mencoba memberikan nuansa baru terhadap musik rock. Ya terutama di musik rock di lokal. Ya mudah-mudahan dengan visi misi yang kami yang sama ya. Ya mudah-mudahan bisa tembus ke nasional. Nasional lah ya. Doanya. Amin, Ya, amin, amin, mungkin ya bisa Rabbal alamin. ditambahkan dari Bang Andi atau Mas Cecep nih. Nggih, bagaimana sudut pandang Pian terhadap perkembangan musik di Kalimantan Selatan begitu kan? Berarti tadi genrenya pop modern ya? Rock modern. Rock modern ya. Itu memang dari dulu atau ada perubahan? Ada perubahan sih. Ada perubahan ya, Bang ya? 90%. Oh, Karena kita ngikuti pasar juga kan. oke. Oke, mungkin bisa diceritakan nih Bang, dari yang memang lama nih ya, dari 2007, kira-kira dulu pada awal berdirinya Kapulet 14 ini, dulu genrenya apa? Terus setelah genrenya mungkin beberapa tahun kemudian atau beberapa tahun lamanya stay di genre itu terus berpindah kenapa gitu? Mungkin? Sebenarnya sih nggak terlalu berubahnya itu sih sebenarnya di jenisnya. Kalau record itu ya itu lebih ke plug in aja kalau untuk di record. Kalau untuk rock itu tetap sih kita tetap aja. Cuman perubahannya itu di musiknya tuh aliran rock itu tetap. Cuman lebih ke modernnya ada. Misalkan untuk
gitar biasa kita sound systemnya jadul gitu, kita bikin yang bikin modern gimana nih. Jadi kita kembangkan. Jadi musik yang dulu itu kan bukan ini juga sih menyalahkan musik dulu. Ini jadul banget enggak. Cuman kita tetap fokus di musik dulu, cuman kita kembangkan ke musik sekarang. Oke. Nah, perbedaannya itu yang sekarang itu lebih ke sound system. Sound systemnya ya. Sound system. Terus untuk beatnya juga, beat untuk musiknya itu nggak terlalu zaman dulu kan lebih ke jadulnya itu kan pukulan drumnya itu kan pasti beda. Iya. Nah, lebih ke pukulan aja sih. Ritme-ritmenya ya lah. Ritmenya. Ya, oke, siap. Jadi itu sih yang agak berubahnya di situ. Oh ya, Anggi. Kalau untuk vokal tetap. Kalau untuk vokal, tetap bertahan dari 2007 Bang lah. Kalau basic kita sudah pasti tetap rock ya. Tetap Cadas rock ya. tetap Oke, cadas, siap. kan sesuai Berarti dengan- Bebuhan Pian ini walaupun ini ya, walaupun umur tuh sudah paling belakang lah, tapi tetap rock number one ya. Ih, Keren. Saya potong ya, alhamdulillah. Oke, siap. Saya yang paling muda di sini. Wah, umur berapa Mas? Saya baru 21. Masya Allah. Tapi itu penuh kebohongan. Yang 21 beneran tuh ulun Mas Ay. Tapi muanya dasar dikira orang tuh kayak umur 25 aja. Iya. Oke, jadi kita lanjut lagi ya Bang ya. Tadi genrenya rock, terus juga mungkin perubahannya lebih ke ritme drumnya lah ya, mengikuti zaman. Karena kan iya sih emang benar karena seiring bertambahnya zaman itu biasanya instrumen musiknya, ritmenya itu pasti juga berubah ya Bang ya. Untuk kepopularitasannya nih, itu ada nggak sih titik tahun berapa gitu Kapulat 14 ini berhasil dikenal oleh masyarakat luas, atau di tahun itu bisa dibilang masa emasnya Kapulat 14 gitu? Silakan mungkin. Itu kita di 2027 kita pemenang Lux Labor. Sorry 2000 berapa Mas? 2027. 2007. Oh 2007. 2027. Siap. 2007. Oke. Itu pemenang Lux Labor kita mewakili ke Kalimantan. Oh. Jadi diambil 10 seluruh Indonesia itu diambil 10. 12 ya? 12. 12 band. Ya. Heeh. Masuklah kita di situ. Oke, berarti Masuk kompilasi di situ. di 2007 itulah ya Kapulat 14 juga semakin dikenal sama masyarakat luas ya Bang ya. Iya. Oke. Kalau untuk sekarang mungkin apakah Bebuhan Pian sering ikut event-event juga, masih aktif gitu dalam event atau bagaimana? Kita event masing-masing. Makanya justru masih aktif. Masih aktif. Event masing-masing terus cuman masih aktif di masing-masing. Oh, Beda-beda. Akhirnya paham. justru yang kayak gini akhirnya kita ketemu. Oh, tapi kalau event masing-masing lah ya. Dan grupnya tapi tidak bubar ya. Tidak. Oke, tapi kalau misalkan nih seandainya para dangsanak perompat nih ya, pendengar perompat, mungkin ada pencinta rock gitu ya di sini Bang ya, dan mungkin suatu saat mau punya atau jadi panitia event lah dan mau mengundang salah satu band rock Kalimantan Selatan. Kan kalau yang sekarang tuh rock yang lagi hype di kalangan anak muda ya Bang ya, itu ada Muram, terus ada apa sih kemarin itu lagi ya, pemandu hura-hura ya, semacam itulah ya. Berarti kurang lebih Kapulat 14 ini kita bisa sebut muramnya di tahun 2007 lah ya, terkenalnya gitu kan. Oke, nah mungkin ada nggak sih abang-abang mungkin merasa apa yang membuat ciri khas Kapulat 14 ini yang mungkin bisa diingat kuat oleh para pendengar setia Bebuhan Pian? Apa tuh? Oke ya, untuk ciri khas berarti ya. Iya. Untuk band Kapulat ini yang pasti dari segi musikalitas kami menonjolkan lebih ke pasar ya, pokoknya lebih gimana orang itu bisa lebih easy listening mendengar lagu kami, misalnya dalam sepintas rock, tapi rock yang tetap enak didengar gitu. Oke. Gitu. Jadi easy listening lah ya, ciri khasnya ya. Jadi easy listening itu bukan berarti bukan milik pop ya, bukan Ya, milik ya, Melayu ya. Ya. Rock pun punya, ada juga easy listeningnya. Betul. Enggak cuman rock itu bukan
kan banyak nih ya Bang ya di luar sana kan mungkin yang sanak perompat juga menilai lagu rock itu tuh keras, Betul. teriak kayak gitu Iya, kan. betul. Enggak semua ya. Enggak semua. Contohnya ini nih Dang Sanak Perompat. Bila Bubuhan Pian hendak mendengarkan lagu rock yang easy listening, yang nyaman didengar di telinga, bisa langsung dengeri lagu Kapulat 14 ya Bang ya. Satu lagu Bang yang paling populer, apa judulnya? Ini untuk lagu kita apa lagu orang lain gitu? Lagu Bubuhan Pian. Oh, lagu kami. Ya. Kebetulan lagu tersebut diciptakan oleh teman kita Cecep, jadi dia sangat mengetahui detailnya ya. Jadi ibaratnya Mas Cecep ini presidennya lah ya. Sama-sama Mas. Tonggaknya dia tonggak. Iya. Nggak ada vokalis, nggak ada gitaris, nggak jalan juga. Presiden direktur Mas. Tapi kan kalau nggak ada presiden, semuanya nggak bisa jalan juga ya Bang ya. Nah, Itu realitanya kan. Nggak ada vokalis, nggak jalan juga. Apa tuh Bang judul lagunya Bang? Yang memang Kalau di 2007 itu Cinta Sejati. Cinta Sejati. Ya, kalau untuk yang sekarang mau single kita keluarin itu apa? Arah pasti. Arah pasti ya. Arah pasti ya. Judulnya ada Betul. pasti. Arah pasti judulnya ya. Kira-kira di tahun 2025 awal tahun kah? Pertengahan atau Arah yang pasti, sorry. Arah yang pasti. Arah yang pasti. Iya. Oh, oke, siap-siap. Arah yang pasti. Oke. Ini mungkin kita akan break sebentar ya, abang-abang. Habis ini kita akan berbicara lagi para pendengar perompat dengan abang-abang dari Kapulat Band ini. Kita akan berbicara habis ini tentang apa makna lagu Buhan Pian tadi yang di tahun 2007 sama lagu baru ini nanti menceritakan tentang apa gitu lah. Kita bisa spill sedikit lah ya. Oke, jangan kemana-mana. Dan Sanak Perompat tetap masih berada di Perompat FM karena habis ini kita bakal masih berbicara dan berbincang-bincang bersama dengan Kapulat 14. Jadi pastikan Bubuhan Pian tetap di Perompat FM, suara budaya Banjar. Kebutuhan mendesak bisa datang kapan saja. Di saat itulah pinjaman online tampak sebagai solusi cepat. Tapi, tahukah Anda, banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang hanya ingin menipu Anda. Penipuan ini bisa merugikan Anda secara finansial, merusak reputasi, bahkan mengancam keselamatan data pribadi Anda. Mereka menawarkan pinjaman mudah tanpa syarat yang jelas. Tapi hati-hati, di balik kemudahan itu ada bunga mencekik dan ancaman yang menakutkan. Sudah banyak korban yang terjerat. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Ingat, selalu cek legalitas aplikasi pinjaman online. Pastikan terdaftar di OJK. Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan dan waspada terhadap bunga atau biaya yang tidak masuk ke akal. Jika ragu, segera cari informasi lebih lanjut. Bersama kita lawan penipuan pinjaman online. Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti ketupat kandangan dan punduk nasi. Habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.
105,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Yes, Dang Sanak Perompat masih bersama dengan Ulun Iki di Pandiran Baisukan bersama dengan Capulat 14 ya. Yang dimana kita membahas tentang tema keseluruhannya atau topiknya perkembangan musik di Kalimantan Selatan. Kita masih bersama dengan abang-abang kece yang ada di layar, bisa dilihat juga Dang Sanak Perompat. Untuk Dang Sanak Perompat juga yang mungkin ingin menonton streaming kita bisa dicek di YouTube Perompat RRI Perompat Banjarmasin, dan bila Bubuhan Pian ada yang ingin ditanyakan bisa langsung hubungi di nomor telepon kita 0511 325 2602. Kita lanjut ya untuk abang-abang Capulat 14 ini tadi kan katanya ingin mengeluarkan single baru ya di tahun 2025. Tapi tadi sebelumnya juga di tahun 2007 ada single yang memang menaikkan nama Capulat 14 ini sendiri. Nah, kira-kira judul singlenya apa tuh di tahun 2007 itu Bang? Dan menceritakan tentang apa single tersebut? Silahkan. Kalau di 2007 itu kita judulnya Cinta Sejati. Cinta itu, Sejati. Ya, itu kenapa jadi kita bikin lirik lebih ke cinta waktu di 2007. Nah, saat itu orang bikin lirik, ini lirik dulu ya kita ya. Iya. Orang bikin lirik itu kebanyakan yang rock ya. Ya. Rock itu mereka bumi bergema, mereka kayak gitu. Ya, siap. Tentang alam. Hahaha. Jarang banget lagu cinta itu bikin rock. Oh iya, benar. Ya, Rock lirik itu tuh biasanya cinta tentang itu. kebebasan lah ya. Iya, rock itu penuh kebebasan. Ya, Cuman kita bikin rock itu karena sesuai dengan nama Capulet. Capulet itu kan Romeo Juliet itu lebih cinta kan. Iya. Jadi kita bikinlah Cinta Sejati. Oke. Nah, itu. Jadi ceritanya itu kita bikin Cinta Sejati dengan genre rock. Nah, itulah perbedaannya. Jadi Ijil Listeningnya ada. Di liriknya Ijil Listening. Lagunya itu nggak terlalu ribet, kita bikin simple aja. Yang lebih mudah dihafal orang. Nah, saat itu kita bikin itu kebanyakan orang lagunya beda. Alhamdulillah saat juri mendengar itu kan masuklah kita kompilasi di situ. Oke. Bahkan juri pun pada tahun itu ya Bang ya mengakui gitu bahwa lagunya Capulat 14 ini tuh easy listening dan juga enak untuk didengar, bahkan ya itu tadi masuk ke telinga juri. Mungkin bagi Dang Sanak Perompat yang ingin mendengarkan lagu rock yang easy listening sangat disarankan sekali untuk mendengarkan single dari abang-abang kece di depan ulun sini. Apa tadi judulnya Bang? Cinta Sejati. Cinta Sejati Bang lah. Berarti kurang lebih menceritakan 2007. tentang cinta sejati seseorang gitu ya. Iya. Oke. Nah, tadi lagu baru yang ingin dirilis di tahun depan itu berjudulkan Arah yang Pasti. Yang pasti. Nah, itu bisa diceritakan nggak Bang? Itu makna lagunya apa gitu? Dan kira-kira kapan rilisnya? Untuk rilis di 2025 kemungkinan di Februari juga. Februari Kita samain awal di tahun tanggal lah ya. 14. Oh gitu. Oke, spesial ya. Iya. Oh, bahkan merilis game pun di tanggal dan Iya. hari yang spesial. Oke. Itu kalau untuk single itu kita menceritakan arah yang pasti itu kebanyakan orang PHP ya. Iya. Nggak ada yang pasti. Nah, yang di sini Oke, kita bikin ya, yang arah yang pasti, jalan yang benar. Itu sih kita yang bikin lirik itu lebih ke ada perkataan yang tidak pasti, ada yang melampaui batas. Disitulah kita mengarah ke tujuh yang jelas, arahnya yang jelas. Nah, kita nggak cinta tapi Ya. kita bikin yang kayak gitu. Kita menyesuaikan untuk sekarang banyak juga bikin lirik yang kayak gitu. Oh. Kayak bikin lirik ada cinta lebih ke pop kan. Ya. Nah, cuman kita saat ini kita untuk ini bikin arah yang pasti aja. Oke, siap. Berarti ceritanya nanti kurang lebih tuh tentang kita berhubungan tapi Ya. setidaknya Arah kita yang pasti. punya jalan, kita punya arah kayak gitu ya. Generasi muda banyak juga kan yang rusak, makanya kita bikin dia. Oh, jadi ada. Ada pesan juga Ya, ya. pesan Bang, juga ya, untuk di dalam generasi lagu. mudanya. Oke. Kalimatnya apa tuh Bang dalam lagu itu yang memberikan pesan ke anak mudanya? Kalimatnya di sini kita semakin suramnya kebohongan apabila engkau tanamkan akan rusak generasi ini. Oh. Bila engkau terus menerus, Heeh. nah itu akan rusak itu. Jangan sampai jalanmu yang salah
otak kamu yang rusak. Oke, deep ya ternyata ya. Iya, lebih ke situ. Oke, itu semacam teguran lah ya untuk anak muda zaman Ya. sekarang kayak gitu. Arahnya yang gak jelas cobalah beralih dan kita tegur dengan musik ya Bang ya, untuk kembali ke arah yang pasti aja gitu. Oke, mungkin untuk kendalanya sendiri Bang saat ini apakah punya kendala mungkin satu persatu dari Bang Putra ya tadi Bang ya. Bang Putra tadi apa bass ya? Gitar. Oh gitaris ya, ya silakan. Mungkin apa ada kendala gitu yang dirasakan selama ini sudah bermain di dunia musik? Ya kalau sekarang mungkin kan kalau secara teknis tuh mungkin nggak ada kendala ya, karena mungkin ya bidang seperti ini juga kan yang mungkin walaupun masing-masing punya kesibukan kan, Nggih. nah cuma yang keseharian juga kan nggak jauh daripada musik nih. Nggih. Nah cuma yang kalau kendala di luar itu paling sih waktu aja sih. Waktu ya Bang ya. Waktu ya mungkin salah satunya waktu ngumpul mungkin ya kita, cuma kan kita di balik itu tetap punya visi misi yang sama ya. Ya. Ya jadi kalau dari aku secara pribadi itu sih untuk sementara ini ya. Oke. Secara kalau teknis nggak ada, cuma ya waktu aja sih, itu aja sih sementara. Mungkin dilanjutkan sama Bang Andi nih. Oke, silakan Bang. Kendalanya apa tuh Bang kira-kira? Kalau di era sekarang kayaknya lebih diuntungkan ya. Untuk masalah untuk recording aja kita lebih dipermudah lah sekarang. Ya, benar, Nggak benar. seperti dulu kan. Ya. Terus juga kita masukan-masukan influencer untuk lagu-lagu yang kita dengarkan juga lebih dipermudah pokoknya. Kita bisa buka YouTube kan. Ya, benar, Kita benar. pokoknya lebih enak lah sekarang. Jadi tinggal kita aja lagi nih mau bergerak nggak gitu loh. Ya, Bahwa ya. sudah ada fasilitas yang dimudahkan. Tapi bila kita tidak mau juga untuk bergerak untuk gimana nih kita main musik yang benar-benar yang lebih lebih berkualitas, Ya. lebih mengena untuk di hati pendengar khususnya di Kalimantan Selatan ya. Nggih. Jadi untuk kendala alhamdulillah lebih diringankan lah. Lebih diringankan ya. Oke, Betul. berarti mungkin kesimpulannya dulu Bang Andrining merasa kendalanya ada di peralatan kali ya. Betul tepat sekali. Iya kan, kalau sekarang kan peralatan juga udah serba canggih. Betul. Udah serba modern, bahkan dulu mungkin kalau rekaman pun perlu pakai penyimpanan kayak gimana gitu kan. Ya, kalau sekarang kan kita tinggal bisa kirim lewat handphone bahkan. Betul. Oke. Google Drive juga bisa kan, file-file besar kan. Iya, Jadi kalau Google kita nggak terbatas oleh jarak lah ya kan. Kalau Betul. sekarang itu kalau kita mau Dan untuk anak daerah kan yang jelas untuk recording itu mau nggak mau kan harus ke ibu kota. Ya, Kita ke paling nggak dulu aja zaman saya itu di tahun 90-an kita harus ke Surabaya paling nggak. iya Itu benar. paling deket itu ya. Nah, kalau sekarang wah alhamdulillah. Oke. Ya kan dalam kamar pun kita bisa recording ya kan. Iya benar, hanya perlu bermodalkan laptop lah paling tidak ya Bang ya. Betul, Ya, betul. Oke. Betul. Selanjutnya Bang Cecep tadi ya? Betul Bang Cecep. Bang Cecep kira-kira Sama aja. Sama aja kendalanya ya. Oke, kalau berarti tadi kan masalah kendalanya berarti kurang lebih ada di rekamannya lah ya. equipment-nya. Produs lagunya gitu kan. Betul. Kalau produs lagu itu kan setahu saya tuh pasti punya label ya. Label rekaman kayak gitu kan. Nah, apakah Bebuhan Pian ini ada label rekaman atau bagaimana, dan apakah Buhan Pian ingin berkomentar gitu tentang perkembangan label rekaman musik di Kalimantan Selatan ini, mungkin silakan. Sebenarnya kita dulu di 2007 itu masuk label udah. Label Lox Labor. Lox Lox Labor. Labor, masuk label. Nah, perbedaannya sama sekarang ya sebenarnya lebih enggak terlalu ribet sih, ikut label pun enggak jadi masalah. Oke. Cuman tergantung. Cuman di sini kalau label itu perbedaannya yang sekarang dia pengalamannya lebih luar biasa karena dia tahu tuh untuk promosi untuk off air gimana, untuk promosi on airnya gimana, dia tahu semua. Untuk promosi radio berapa titik pun dia tahu. Oke. Nah, jadi itu untuk yang dulu itu lebih detailnya, lebih ini perbedaannya. Untuk sekarang dia ngambilnya simple aja. Udah kita masukin YouTube. Udah kita masukin di sini, masuk Spotify, itu pun sendiri pun bisa. Nah, cuman ada lagi yang perbedaannya untuk yang dulu itu
Dulu itu dia masuk dia nggak sembarangan, dia teratur gitu. Nah, sekarang dia bebas aja. Nah untuk single kita yang apa yang baru ini Hah? kita tetap berusaha untuk masukin ke label kerjasamanya supaya karena kan kita masing-masing kerja Ya, jadi nggak ada waktu untuk masukin YouTube, masukin sendiri, Oke. bikin video klip kita sendiri juga di sini rencana di Banjarmasin. Nah jadi dia yang masukin untuk radionya seluruh Indonesia untuk ini, jadi dia yang tugas, kita nggak ini. Oh iya Itu iya. perbedaannya. Jadi lebih mempersingkat aja lah ya Bang ya sistemnya dengan masuk label ini tadi ya. Oke, baik Dang Sanak Perompat, itu dia tadi perbincangan kita di pagi hari ini ya di Pandiran Baisukan bersama dengan Kapulat 14. Mungkin terakhir nih abang-abang semuanya, mungkin Bebuhan Pian masing-masing bisa memberikan saran dan bisa memberikan solusi, bisa memberikan motivasi kepada para pecinta musik di Kalimantan Selatan karena jujur Ulun juga sendiri punya teman yang lagi merintis karirnya menjadi seorang vokalis Bang. Dia bikin lagu pop kayak gitu kan dan dia merasakan jadi vokalis individu tanpa ada tim gitu tuh sangat berat kayak gitu ya Bang ya. Ya kan berat banget mulai dari motivasinya, terus juga dia perlu masukin itu tadi tuh Spotify, YouTube kayak gitu kan untuk masukin lagunya, bikin video klipnya. Nah, kira-kira mungkin ada pesankah yang ingin disampaikan untuk bisa memotivasi para musisi-musisi yang ada di Kalimantan Selatan? Silakan. Saya jawab ya, bentar ya. Jadi gini, kita sharing aja di sini. Ya, siap. Sebenarnya saya sudah pernah yang kayak gitu masukin sendiri, masukin ini. Sebenarnya gini Mas, sebenarnya capek. Kita itu perlu kru sebenarnya. Perlu kru ya, perlu banget. Yang untuk media mensosnya siapa, untuk ngedit fotonya, video siapa, itu perlu tim ya. Itu sangat perlu. Terus untuk masukin YouTube-nya siapa, gitu. Jadi untuk masukin di Spotify dan lain-lain untuk apa, Juk di mana itu perlu orang Mas. Ya, perlu orang. perlu sumber daya manusia. Kalau dia sendiri bikin sendiri, vokalisnya dia sendiri nggak bakalan susah Mas. Pasti bakal harus perlu bantuan orang. Pusing Paling sendiri jadinya ya Bang ya. Makanya kita perlu manajemen. Kita dulu aku sempat sendiri sebelum band ini kan ada juga band pop. Nah jadi itu perlu benar-benar tim gitu. Jadi di kantornya kita ikut musik dulu labelnya Warner. Jadi dia itu ada tim masing-masing. Itu tim masing-masing untuk promo TV-nya siapa, promo radio siapa, itu masing-masing Mas. Jadi nggak mungkin pemain band dia sendiri masukin sendiri untuk promo radio, bisa nggak Mas kita main gini-gini. Udah pernah saya kayak gitu. Tapi ya itu tadi capek ya Bang. Ya capek, sama hasilnya juga kan nggak terlalu ini, nggak terlalu bagus. Oke, jadi apa tuh Bang saran kedepannya untuk musisi di Kalimantan? Kalau berkarya terus saja berkarya, terus kalau bisa itu bikin lagu itu yang beda yang untuk musisi-musisi di ciri khas lah ya, punya ciri khas. Kalau misalkan ciri khasnya sebenarnya hoki sih, kalau untuk lagu itu hoki. Cuman tetap di sini kita bikin lagu yang sesuai dengan di tahun era ini seperti apa tetap kita ikuti kayak gitu. Nah, jadi itu bikin lagu itu beda lah ciri khasnya dia. Kalau misalkan lagu Sheila on Seven nih, jenis kan dia bikin jenis musiknya kayak gitu juga. Ngapain dia bikin lagu Sheila on Seven kan udah ada. Iya. Kan sia-sia kan jadi bikin jenis Sheila on Seven, Samson apa segala. Jadi bikinlah yang beda dengan karakter dia sendiri. Nah di situ misalkan dia benar-benar hoki, nggak ada tim pun, kalau benar-benar hoki jalan ya jalan. Hoki lagi kan. Balik lagi ke hoki ya Bang ya. Hoki juga. Oke, siap. Mungkin abang yang lain ada yang ingin disampaikan juga? Ya, Bang Putra. Mungkin saya singkat aja ya, tadi sudah disampaikan sama Bang Cecep. Ya, musik ini kan universal ya. Kita kan musik ini kan cipta lagu itu kan sebenarnya perlu apa ya, dalam artian perlu kejeniusan sih sebenarnya ya. Benar-benar. Nah jadi apapun yang ada di buah pikir otak kita itu ya kita sampaikan aja dari apa ya, sebuah karya ya. Jadi yang tadi kan garis bawahnya teruslah berkarya dan mengikuti
ya perkembangan zaman lah. Ah. Mungkin itu aja sih dari saya, mungkin ditambahkan sama apa ya? Terakhir ya, sama Bang Andri silakan. Bang Andri. Oke. Kalau saya ya cuma satu aja sih yang harus dimiliki setiap Musisi ya? musisi ya untuk semuanya, semangat lah, itu aja. Semangat lah. Semangat, jangan pernah kendor, jangan pernah merasa kayaknya ngapain nggak ada hasilnya juga, ngapain, jangan sampai kayak gitu kita berasumsi bahwa wah kita sudah stuck ini. Ya. Jadi sebenarnya apapun yang kita kerjakan, bila semangat kita hilang, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Oke. Jadi semangatlah, bukan berarti kita sebagai pemusik itu kita harus terkenal, tidak juga, ya kan? Kita sebagai pemusik itu harus disukai orang, tidak perlu. Yang pasti semangat kita harus ada, dan paling tidak kita merasa bangga terhadap diri sendiri kita bahwa aku masih bisa menghasilkan sebuah karya, walaupun betul. mungkin tidak ada yang suka, mungkin tidak ada yang tidak merespon. Nah, itu aja menurut saya. Oke, terima kasih ya abang-abang Kapulat 14 semuanya yang sudah memberikan nasihat ya, dan juga motivasi untuk para musisi yang ada di Kalimantan Selatan. Karena kita sudah berada di penghujung waktu dari Pandiran Baisukan, Bang Sanak Perompat semuanya, maka kita mungkin akan berbincang di lain waktu ya untuk abang-abang semuanya. Tadi penghujung apa? Penghujung waktu. Penghujung waktu. Iya. Jadi bukan penghujung zaman, bukan ya? Oh bukan. Kalau penghujung zaman saya juga masih takut. Saya belum kawin soalnya. Biarkan saya kawin dulu baru nanti di penghujung zaman. Oke, Tang Senang Perompat semuanya, mungkin kita pamit undur diri. Saya juga Iki pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Pandiran Baisukan dari jam 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita bertemu lagi di Pandiran Baisukan selanjutnya ya. Semoga tidak akhir zaman ya. Dan semoga zaman masih berlanjut abang-abang semuanya ya. Amin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pisang ku baru masak.